Alas Purwo, hutan cagar alam yang penuh dengan misteri. Alas Purwo merupakan alas yang penuh dengan kerajaan jin, berkumpulnya makhluk halus dari berbagai penjuru. Alas Purwo merupakan salah satu tempat paling angker di Indonesia. Dan konon di sini pula Syekh Anwar bertapa dan menjadi dewa pertama bergelar Sang Hyang Nur Cahya, serta tempat ini juga merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi para spiritual untuk menambah keilmuan. Berikut adalah kesaksian dari salah satu mantan spiritual yang pernah berkelana di dunia goib Alas Purwo tersebut. Ada tumbuhan yang tumbuh besar itu ya di Alas Purwo itu. Dan keberadaan Sayyid Anwar pertama dulu tuh mukim di situ. Sayyid Anwar. Saudara Sayyid Anwar, anaknya Nabi Adam. Itu saya masuk dimensi kayak di alam kegaiban. Jadi di situ dimunculkan kayak wujud dari prajurit kerajaan masa lalu yang bawa kereta kencana itu ada. Nah, itu semuanya saling datang mendekati saya semua. Dan macan. Kalau di situ macannya hilang, diambilkan lagi. Kok si amang potong coba. Lutung rawono Kayak coba itu. Ada kayak bada itu nggak akan diarahkan ke sana karena apa? Dari dahulu nggak ada bada. Bada kan di ujung kulon yang ada. Berarti hewan yang asli dari dulu ada di hutan situ, itu yang dilestarikan sampai sekarang. Ada berapa ribu spesies di sana? Itu saya nggak perlu bilang itu. Wah, berarti orang akurat ya gitu. Tapi umumnya apa, Mas? Umumnya macan. Ya itu di sana itu macan terus menjangan kijang itu. Kijang kayak ya itu yang pasti cuma itu macan sama kijang. Terbanyak itu populasi. Nah, macannya macan apa, Mas? Macan loreng. Ada macan loreng ada. Dulu pernah diambilkan dari Sumatera. Terus macan kumbang. Nah, kalau macan tutul nggak ada. Tutul. Macan tutul itu kayak yang kayak citah itu loh. Kenapa Alas Purwo itu terkenal dengan magicnya? Negonti itu masih terkenal kan kupi gitu loh. Konotasinya orang itu pasti magicnya dulu gitu. Ada satu cerita bukan untuk subuh diambil kebenarannya. Iya. Tanah Tutur. Jawa dulu itu waktu pertama kali muncul, nah ini sekedar cerita. Iya. Jadi cerita itu nggak bisa disalahkan atau dibantah, kita semua nggak tahu. Pertama kali ada tumbuhan di tanah Jawa itu ya di Alas Purwo itu, dan itu bukan berbautan, cuman hanya tumbuhan saja, pohon. Konon ceritanya. Konon ceritanya seperti itu. Jadi seluruh tanah Jawa itu pertama kali ada tumbuhan yang tumbuh besar itu ya di Alas Purwo itu. Dan keberadaan Sayyid Anwar pertama dulu tuh mukim di situ. Sayyid Anwar. Saudara Sayyid Anwar, anaknya Nabi Adam. Itu hanya versi cerita yang pernah saya baca. Kembarannya Sayyid Anwar. Jadi kenapa di sana itu pusat dari kerajaan bangsa goib? Karena kan itu pertama kali ada manusia yang itu jadi Sayyid Anwar, kalau boleh dibilang kan itu penakluk bangsa siluman atau bangsa jin lah di tanah Jawa. Kan Sayyid Anwar itu menurunkan raja-raja tanah Jawa kan. Betul. Atau Sayyid Anwas kan yang menurunkan para nabi-nabi. Makanya kenapa raja-raja Jawa itu kebanyakan nyambungnya spiritualnya ke Alas Purwo. Dan di sana yang terkenal itu kan Gua Istana.
Gua Istana. tempat bertapanya yang para spiritual. Kalau dahulu para raja-raja Toraja tempat cari kesaktiannya di Gua Istana itu sampai sekarang Tirakat lah ya, tirakat. bertapa. Lah kok para raja-raja bisa terfokus di Gua Istana itu, awal cerita Gua Istana itu Gua dari Istana, siapa? ya makanya dinamakan Gua Istana. Dulu bukan Gua Istana. Ah, Karena mungkin sejarah itu dari mulut ke mulut bisa jadi nama Gua Istana. Karena itu dari para raja-raja itu tempat bertapanya raja itu di Gua Istana itu, makanya kira gua itu kan gua nih Gua. wong keraton kan. Hmm. Gua Istana itu banyak atau istananya demit lah bahasanya kerennya. Istana energi. Maksudnya ini Pak, kejadian umum ya, kejadian di luar umum, di luar nalar. Kejadian goib lah. Kejadian itu ya di sana itu bukan Bis, belandang, rahasia lagi kalau di sana. Kalau masa seperti itu, kalau malah bis kan itu jauh dari jalur, pasti nggak ada. Hanya penampakan penemujan goib yang wujud. Jadi dari bangsa goib itu sering wujud di alam nyata, berbaur dengan para pengunjung. Itu cerita itu sudah bukan asing lagi. Ada sukunya nggak? Yo, Suku orang sana gitu. suku orang sana itu ya nggak ada. Nggak ada. Kalau sukunya kan suku Oseng, suku Banyuwangi itu suku Oseng. Oh, ada suku Oseng. Suku Oseng di Banyuwangi. Saya baju hitam itu kan? Ya, suku Oseng memang sukanya pakai baju hitam karena identik dengan, Yang ini pakai kalung-kalung ya? kalau pakai kalung-kalung enggak juga Enggak. biasa. Itu cuma baju hitam yang laki-laki. Kalau yang perempuan biasa. Kayak baju Karena suku Oseng itu kan sebetulnya suku dari pelarian dari kerajaan Majapahit kan. Dari kerajaan Majapahit. Kenapa makanya kita suka pakai baju hitam ya, karena terkenal masalah tingkat spiritualnya. Ya, boleh dibilang kalau spiritual di Banyuwangi kan Kemuntan. katanya ya, saya nggak tahu sendiri, santet terkenalnya. Iya. Makanya kemarin tuh waktu tahun 99 itu kan booming sekali sampai tingkat dunia kan, pembunuhan. Nah, pembunuhan Dukun santet itu sangat terkenal itu. Dan pengadilan sampai masuk ranah pengadilan dunia itu PBB itu pun nggak selesai. Makanya kenapa sebetulnya santet itu kan banyak sekali di mana-mana ya Pak. Iya. Tapi kenapa terkenalnya yang mendunia itu Banyuwangi? Nah ya, kenapa itu? Ya, karena di Banyuwangi itu makanya alasannya sebenarnya yang valid kita kan nggak tahu. Iya. Alasan yang sebenarnya nggak tahu. Karena di Banyuwangi itu ibarat lahir ceprot mengenal bahasa santet itu sudah diperkenalkan. Jadi sejak kecil itu sudah terbiasa menggunakan keilmuan-keilmuan yang di kata santet itu. Entah dari kalangan kiai, rakyat biasa, pegawai, itu sudah nggak asing menggunakan Santai. media energi seperti itu. Jadi bahkan ada festivalnya. Oh, festival santet itu. Itu tiap apa itu? Setahun sekali biasa. Ya di daerah Ya, itu Alas Luka. di kota. Oh, di kota. Di kota. Yang diperkenalkan bukan membunuh orang, tapi yang diperkenalkan adalah media-media pendukungnya saja. Kayak raja, kayak bunga-bunga, kayak itu. Pokoknya media-media dalam praktek spiritual itu ya sebenarnya diperkenalkan. Dan memang ada klubnya, ya, ada persatuannya. Makanya kenapa Banyuwangi itu untuk menetralkan santet memang sangat sulit masih. Ya, mungkin masih perlu waktu ganti generasi. Ya harus ada pembaruan. Nah, nanti mungkin kata eranya zaman Al-Mahdi, nah, itu insya Allah nanti mudah-mudahan ada pembaruan secara global di Banyuwangi. Karena yang namanya itu kan keilmuan itu biasanya kan warisan dari buyut turun ke anak cucu. Sifatnya keilmuan yang diwariskan.
itu kalau tidak diputus jalur ketersambungannya kan sangat sulit tuh Kak. Enggak pernah mempelajari tapi udah bisa mempraktekkan, bisa mengaktifkan, padahal nggak pernah mempelajari. Sifatnya kan lebih seperti itu. Makanya perlu metode tersendiri biar Banyuwangi nggak terkenal dengan yang kurang santet ya. Biar terkenal namanya Pak. Iya misalnya santrinya atau apa kan. Wisatanya lah. Wisatanya wisata santet. Wisata santet Banyuwangi kan. Tapi saya dari Bupati yang kemarin itu siapa itu saya lupa namanya, yang suaminya Bupati sekarang kan udah mulai didestinasikan ke dunia kan, dari Gunung Ijen, kawah Gunung Ijen itu Blue Fire itu kalau malam. Tapi santet di sana itu apakah digunakan dalam konteks tertentu saja ataukah sidik-sidik njawel salah santet, sidik-santet sama? Nek Banyuwangi sak penake yo bocah cilik baru lulus SD wis kan sekolahnya santet. Ya mestinya kan dalam konteks misalnya kita ke sana kan tanpa sengaja gitu kan. Nah kalau daerah-daerah lain kan ada yang kadang kena apa jenenge hukum adat ngono iku lho, karena kita tidak tahu bukan orang situ kan. Masih kenal dengan adat istiadatnya kan. Hakikatnya memang ya seperti itu, tapi kan karena akal manusia itu yang pandai. Jadi untuk menutupi kekurangan pasti akan dilebih-lebihkan kebaikannya. Jadi sifat santet itu akhirnya diolah. Santet itu sebetulnya warisan dari leluhur, warisan dari budaya yang baik. Jadi ada acara pengobatan yaitu akhirnya dialihkan dipleset-plesetkan. Nah sebetulnya santet itu kan sejarahnya kan ya media dari energi gaib sebenarnya untuk menumbangkan musuh, kategori musuh di sini orang yang tidak disukai kan. Iya. Intinya kalau saya paham seperti itu aja. Berarti kan sebenarnya kan itu kan potensi kan, suatu saat misalnya ada peperangan antar negara itu kan itu bisa dimanfaatkan ya. Ya kurang lebih kan dulu ada dari sejarah Majapahit kan. Ya kan. Ya, hanya kita bukan untuk ngambil kebenarannya dijadikan wah ini enggak. Dan kita baca tentang sejarah Majapahit dulu itu dalam penaklukan kerajaan-kerajaan tetangganya. Itu kan awal-awal sebelum ditaklukkan dengan pasukan perangnya pasti dihantam dulu dengan santetnya, dengan sihirnya. Jadi setelah malam dihantam dengan sihir, siang diserang dengan pasukan bala tentara dari Majapahit. Makanya karena Blambangan dulu adalah pecahan dari Majapahit kan. Jadi sebenarnya itu dulunya itu terbawa dari keilmuan Majapahit kalau nggak salah loh. Penafsiran saya bukan diambil untuk kebenaran. Jadi sebenarnya kan namanya di sana itu yang mungkin kategori yang ilmu santet tertinggi itu teloh pring sedapur. Itu kan di era dahulu itu sebenarnya untuk penghancuran satu wilayah kerajaan pring sedapur itu. Jadi sebelum ditundukkan pasti dihantam dulu dengan sihir dan sedapur di wilayah. Nah nantinya akan lebih mudah untuk ditaklukkan. Berarti Banyuwangi termasuk ikutan ya Blambangan ya wilayah kerajaan dulu. Blambangan itu memang pecahan dari kerajaan Majapahit. Nah sebenarnya kerajaan-kerajaan yang ada di Blambangan itu masih ada terah keturunan di kerajaan Majapahit. Termasuk kerajaan ini yang mendekati sama Wali Songo ya, Blambangan itu ya. Ya karena Maksudnya, dari salah satu anggota kerajaan Blambangan itu yang menikah dengan Sunan Giri itu kan ada. Kok Sunan Giri? Bukannya bapaknya Sunan Giri, Maulana Ishaq terus menurunkan Sunan Giri itu putrinya yang sedang sakit itu kan? Yang menikah
dengan Maulana Ishak itu ya. Iya. Itu putri dari Keraton Nambangan. Iya, yang menurunkan Joko Samudro itu. Makanya di Bali sana ada wilayah Giri itu loh. Oh, gitu. Nah, karena ada hubungannya dengan Sunan Giri kan di sana tuh ada wilayah Giri. Nah, mungkin di situ dulu yang pernah disinggahi oleh beliau kan. Nah, ada wilayah Giri. Tapi nih kalau Alas Purwo ki ono ngene berapa? Petilasane Said apa Anwar. Iya, itu Karena kan katanya dulu kan kalau untuk singgah, untuk ada bertapa. Berarti kan ada yang menghubungkan Pak Heeh. dari teman-teman saya yang spiritual di timur hutan Alas Purwo itu antara daratan dan pantai itu ada tapak kaki yang kayak jadi sudah memfosil gitu. Yang separuh itu masuk ke laut, yang separuh ada di daratan. Besar kan? Ya, kalau kita pernah melihat di tapak kaki yang ada di YouTube itu ya besar sekali karena kita masuk bleng berapa orang pun masuk di tapak kaki itu ada. Cuman untuk masuk ke area situ sangat sulit kalau bukan dari para spiritual. Kalau wisatawan nggak bisa. Kalau para spiritual kan memang ya nusuk masuk dalam hutan kan, jadi itu bisa mencari itu. Berarti wilayah Alas Purwo itu sebagian terhubung sama laut. Ya, wilayah timurnya Alas Purwo itu kan udah Selat Bali. Oh, Selat Bali. Selat Bali. Jadi area hutan Purwo itu kan luas sekali. Berapa Pak kira-kira? Kalau menghitung 200 meter jaraknya, sekilo itu rati. Ono 5 hektar. ya lebih Pak. Lebih. Kan biasanya kan di artikel-artikel kan Hampir sepertiganya wilayah Banyuwangi. oh sepertiganya. Hampir sepertiganya kan. Walaupun hanya Tapi sampai sekarang masih alami. Dalamnya, pohonnya. untuk hutan Alas Purwo itu kan sudah kategori bukan miliknya Banyuwangi, tapi sudah miliknya dunia. Jadi kelestarian yang ada di hutan itu dijaga oleh UNESCO. Iya. Jadi kan itu hutan rimba yang dijaga kelestarian alamnya nggak boleh diotak-atik, nggak boleh dirubah-rubah. Bahkan ibaratnya satu ranting aja nggak boleh dibawa pulang. Jadi itu hutan di situ hutan yang tidak ditata kayak hutannya dari perhutani. Berarti benar-benar dijaga kelestarian keliarannya. Batu Ake aja suruh kembalikan ke tempat asalnya di mana batu itu tadi diambil. Karena kan untuk menjaga asli habitat apa yang ada di situ supaya tidak berubah. Tapi seandainya ada orang masuk gitu, misalnya yang di cagar alamnya itu kemungkinan besar bisa keluar apa enggak? Ya kalau hanya untuk berwisata bisa keluar. Konteksnya bukan wisata lah, misalnya kan saya tadi kan ngomong kalau orang masuk Cari keilmuan. ya entah mencari keilmuan atau tanpa sengaja masuk ke situ kan itu. Sebagian masih ada yang bisa keluar, sebagian tertahan beserta jasa-jasanya di situ. Tinggal niat yang ada di hatinya dan pikirannya itu aja yang bikin orang itu nanti bisa keluar atau tidak. Karena mau nggak mau energi di Alas Purwo itu kan energinya tinggi. Jadi bangsa Bali itu kan mudah untuk membaca niat seseorang kan. Nah, makanya kalau niatnya tidak bagus, ya pasti akan disambut dengan sikap yang tidak bagus juga. Kalau niatnya bagus, itu ada dua versi. Bagusnya ini gimana? Apa bagus? Nanti bisa diambil jadi saudara, bisa juga Jadi lawan. dilawan karena benturan energi. Tapi jenengan sudah pernah masuk Alas Purwo? Sudah beberapa kali. Pengalaman jenengan bagaimana masuk di Alas Purwo? Saya masuk di hutan Purwo itu beberapa teman kan. Ada dari Spiritual saya, semua itu. Yang spiritual yang sedang saya ikutin ini nyaman, santai. Dan itu antara percaya tidak percaya, saya cerita
sesuatu yang terlihat tapi tidak terlihat, nyata tapi tidak nyata. Nah, itu saya di sana itu waktu saya hubungkan dengan amal yang sekarang saya jalani. Iya. Waktu saya mau menjalani amalia kholwatnya dan dulu, saya kan main di sekitar area hutan Barwa. Itu saya masuk dimensi kayak di alam kegaiban. Jadi di situ dimunculkan kayak wujud dari prajurit-prajurit kerajaan masa lalu yang bawa kereta-kereta kencana itu ada. Itu semuanya saling datang mendekati saya semua. Dan kalau masa jumlahnya nggak bisa dihitung. Sangat banyak ya. Karena di bangsa Goib itu kan berapa jumlahnya bisa ditampung. Iya. Itu semuanya itu ngelilingin saya. Ya hormat. Mereka hormat bukan menyerang saya. Sampai akhirnya kondisi ini udah kayak nggak stabil, masuk di dimensi kegaiban. Akhirnya aku pulang itu masih dikawal, kiri kanan dikawal semuanya. Di belakang itu saya lihat masih mengawal, semua pasukan itu mengawal sampai ke baju keemasan, semua seragamnya rata-rata keemasan. Itu masih ngawal. Setelah melewati batas wilayah itu baru mereka berhenti. Dan saya cuma melambaikan tangan, assalamualaikum. Udah dijawab belum salam. Itu udah berhenti, udah gak kelihatan dimensi itu. Jadi kan waktu itu sendiri sama anak istri. Oh, terus anak istri melihat nggak? Nggak melihat. Oh, saya nggak berani ceritakan ya lah, seperti nggak berani. Itu pengalaman spiritual yang pernah saya alami. Dari sekian jenengan masuk ke wilayah itu, cuman itu yang pernah mengalami sendiri waktu mau menjalankan amaliyah itu. Waktu mau berangkat amaliyah keluar Medan. Dan ini nggak bisa dipercaya karena ini versinya nggak masuk akal. Iya, kan namanya juga cerita kan itu loh. Ya saya ini nirwana. Jadi mereka itu juga gak berani nata. Ya hanya ambil barisan di sekitar jalan itu, sepanjang jalan itu memberikan ada rasa bahagia kayak gimana? Dikunjungi gitu ya. Dikunjungi lah. Gitu. Tapi untuk jalur wisata sama jalur masuk ke Alas Purwo itu yang untuk kategori para spiritual beda apa sama? Untuk awal masuk, pintu masuknya sama. Sama tempat wisata. Cuman kalau dari para spiritual itu kadang punya jalur tersendiri. Nah iya kan. Biasanya jalur tersendiri, jalur tikus lah. Iya. Itu ada yang pertama dari masuk wilayah sebelah utara, ada yang masuk wilayah sebelah selatan. Jadi tergantung dia mengambil titik energi spiritual mana yang ia tuju. Soalnya kan banyak sekali ini. Jadi setiap pintu mungkin ada juru kuncinya juga. Ada. Kalau juru kuncinya enggak ada juga. Enggak ada juga juru kuncinya. Dan yang datang ke sana itu macam-macam tujuannya. Ada yang kesaktian, ada yang pesugihan. Ada juga pesugihan di sana. Ya, ada. Oh, tak kira cuma kesaktian saja, santet-santet itu urusannya kan. Ada. Kalau santet jarang yang ambil dari sana. Santet itu sudah dipelajari di tetua-tetua di wilayah daerah masing-masing. Kalau di sana itu biasanya kalau spiritual itu biasanya ingin mendirikan padepokan atau ingin menjadi pendekar, guru, itu ada di sana. Jadi di sana terus kenapa kok mau mendirikan padepokan harus ke sana? Apa izin atau? Karena untuk transfer energi dari energi goib yang ada di sana. Karena kan hutan Alas Purwo itu kan energinya ibaratnya kan kalau di Jawa Timur saja ya, induknya energi. Jadi tempat ngambil energi yang harus menyambung ke sana. Mencari penyambungan ya ibaratnya. Mencari penyambungan. Ibaratnya sanat keilmuannya. Sanat santet. Jadi ibaratnya kalau nanti udah praktek di wilayah yang ia bawa kurang kan masih ada peran energi langsung
pusat gapnya di alas purwo itu. Makanya kenapa rata-rata para spiritual kan udah masuk alas purwo itu, ya iya Pak, kodamnya juga banyak, kayak nggak habis-habis. Jadi Karena dapat transfer kiriman itu. transfer terus, ada saling menyambung. Dan itu pun saya dulu juga ngalamin. Makanya bisa cerita. Tahu persis. Ngalamin, jadi kan energi itu terus dari ibaratnya saya udah ngambil energi dari hutan alas purwo itu, terus saya menggunakannya. Jadi energi itu kan ibaratnya kan sip-sipan. Jadi setiap malam itu energi itu dari rumah saya hutan purwo itu sip-sipan terus. Gonta-ganti. Terus. Dan itu yang dibutuhkan para spiritual seperti itu. Jadi satu lelah ganti sip lagi yang masih baru dari hutan sana. Jadi dulu jenengan juga bertapa di sana. Ya nggak bertapa lah. Nah nyambungnya gimana? Nyambungnya, Ritualnya itu. kalau dari para spiritual itu kan kita bisa komunikasi dengan goib. Termasuk jenengan berarti. Dulu jenengan komunikasi Ya, boleh juga. dibilang begitu. Saya apa aja. Tapi sekarang insya Allah enggak. Jadi kita bisa ngambil goib yang dari sana, kita jadikan pendampingan, kodam lah. Dan kodam itu yang kita ambil di sana kodam yang besar. Karena apa? Kodam yang besar di sana punya wilayah kekuasaan kan, banyak prajurit. Makanya kalau kita udah bisa ngambil kodam dari sana yang besar itu kan di sana ada kerajaan yang besar juga. Nah, kita gunakan saja seperlunya. Nah, seperti itu. Jadi kan ada transferan energi yang gunakan terus yang ngalir dari kodam yang ada di kita dari sana. Jadi untuk mengalahkan kalau bangsa dari para spiritual yang sudah dari sana untuk dikalahkan susah. Jadi kalau taruh energi, Iya, kekiriman terus ya. Berarti harus diputuskan ya. itu harus diputus memang. Nek diputuskan dia kan akhirnya nggak ngalir ya. Kerannya ditutup jret. Udah nggak ngalir, habis kan. Itu, kan saya dulu dari yang saya kan dari alas purwo juga dari pantai selatan. Nah, setelah jenengan tidak ingin memakai transfer energi itu, jenengan berarti dikembalikan lagi. Ya, Sowan lagi, terus sebagian- memutuskan kan. Sebagian lewat spiritual yang saya jalankan Senior lah ya. yang sekarang ini. Pemutusannya ya ada proses-proses Nah, iya, tersendiri. Karena goib itu kebanyakan kan fasik. betul. Nah, di situ karena kita itu Muslim, kebetulan yang percaya nirwana, ya sebagai pemimpin akhir zaman, penguasa alam goib, ya mereka semua harus diikutkan dengan beliau, dimuslimkan secara syariat dan secara hakikat. Dan seluruh keilmuan yang dari goib-goib itu dihabiskan agar nanti tersambung dengan sanad keilmuan dari Sang Hyang Roca Hyang Nenera. Jadi secara otomatis mereka yang terputus semuanya. Jadi sudah, kalau nggak gitu nggak bisa, Nah, iya kan susah. nggak bisa. Dan memang itu perlu proses panjang. Iya. Mau mendapatkan ilmunya juga proses panjang, ritual mau memutuskan juga proses panjang lagi. Dan kita mengalami trouble badan itu pasti. Iya. Ibaratnya hukuman lah. Itu yang saya alami seperti itu. Karena kenapa para pelaku spiritual itu beda dengan yang bukan pelaku spiritual dalam pertobatan. Itu karena pengaruh-pengaruh Perjanjian-perjanjian dengan goib. yang pasti dosa-dosa Iya, mengikuti kan. itu saya nggak menceritakan orang lain, saya menceritakan apa yang pernah saya alami dan saya jalani. Kurang lebih seperti itu. Jadi antara dipercaya nggak percaya, Walau kembali ke alam, masing-masing. hak mutlak masing-masing. Mutlak masing-masing.